Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang dukun wanita yang bernama Basarab. Diceritakan bahwa dukun wanita ini telah memakan banyak nyawa korban warga desa akibat praktek ilmu hitam yang dilakukannya. Para warga desa mulai marah dan melemparinya dengan sebuah batu. Ia pun berkata bahwa apa yang mereka dapatkan saat ini adalah berkat dirinya. Nalika uripmu mlarat lan kluwen, aku aweh pangan lan donya brana. Kowe kabeh macer lan nista tak tumbuke berai. Kabeh kuwi saka aku. Akan tetapi, apa yang ia lakukan itu tetaplah salah. Jadi para warga desa menghukumnya hingga ia tewas. Scene selalu beralih kepada seorang wanita muda yang bernama Alin. Ia adalah seorang yatim piatu dan juga sedang terlilit hutang. Bayar utang bapak lo. Saya bakal bayar. Tapi kan kita udah sepakat, saya masih punya waktu. Bos gua berubah pikiran. Lu mesti bayar malam ini. Atau lu sama adik lu gua jual jadi pelacur. Macam-macam lo ya. Sejak ditinggal oleh kedua orang tuanya, kini Alin tinggal bersama seorang adik laki-laki, yaitu namanya Bagas. Alin pun merasa tertekan akibat hutang ayahnya dan kini ia mencari cara cepat agar mendapatkan uang, yaitu dengan mencuri bersama 3 temannya. Sudah melok tenan, Dek. Ketiga temannya itu bernama Jia, Fitra, dan juga Gani. Pada pagi harinya mereka sudah sampai di tempat tujuan. Akan tetapi mereka merasa seperti ada seseorang di dalam rumah tersebut, jadi mereka menunggu sampai tengah malam untuk melakukan aksi mereka. Rek. Kayaknya masih ada orang di rumahnya. Anak motor parkir di ngarep. Malam hari pun tiba dan kini mereka akan melakukan aksi mereka. Saat di dalam rumah, mereka pun mulai berpencar untuk mencari barang berharga yang akan mereka curi. Gani pun mengingatkan Alin untuk tidak serakah dalam mengambil barang berharga. Ambil secukupnya, jangan sampai kelihatan kalau ada yang hilang. Jangan serakah. Alin pun kemudian memasuki sebuah ruangan dengan penerangan, sedangkan Gani berada di ruangan yang gelap dan menyeramkan. Mereka pun mulai mencari barang berharga yang berada di kamar tersebut. Saat sedang mencari, Alin merasakan ada seseorang yang lewat. Alin pun melihat bayangan Bagas kemudian disusul oleh Gani dari belakang dan Alin pun meminta Gani untuk ikut mencari adiknya tersebut. Scene pun kemudian beralih kepada Fitra di mana ia sedang berdiri di depan sebuah cermin yang besar. Ia pun kaget dengan sendirinya ketika melihat bayangan dirinya itu tiba-tiba bergerak menunjuk ke arahnya dengan perut buncit dan mengeluarkan seorang bayi kecil. Sedangkan di tempat lain, Alin dan juga Gani menemukan sebuah ruangan rahasia dengan bau busuk yang menyengat. Ia lalu melihat sekelompok orang dan seorang wanita yang tak lain adalah Sukma. Gani yang berhati lembut pun meminta Alin untuk membantunya melepaskan Sukma, sedangkan Alin merasa waspada terhadap wanita tersebut. Akan tetapi Alin tetap membantu Gani melepaskannya. Mereka tidak menyadari dengan melepaskan Sukma, teror mengerikan akan segera dimulai. Di dalamnya juga terdapat tangan seseorang yang bergerak. Mereka bertiga pun kemudian mencoba menolong Sukma dan membawanya keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi ketika pintu itu dibuka, mereka malah melihat sebuah tembok besar. Alin pun panik dan mencoba menghubungi Jia. Fitra mendapati ada sebuah tabung gas besar, lalu ia pun mencoba untuk meledakkan tabung gas tersebut, sehingga mereka bisa keluar dari tempat itu. Dan
Hal yang mereka lakukan sia-sia karena tembok tersebut tidaklah roboh. Alin dan Fitra pun mencari informasi di rumah tersebut agar mereka bisa keluar. Mereka pun menemukan sebuah ruangan dengan lukisan foto keluarga yang sangat besar. Fitra lalu melihat ada sebuah foto beserta nama dan juga weton di masing foto-foto tersebut. Ia lalu menemukan ada 2 orang wanita memiliki Nih, lihat nih. weton yang sama. Weton orang ini sama Sukma itu sama. Jumat Kliwon. Sita Rasmi Paratrika. Terus kalau tonnya sama kenapa? Di tempat lain, Gani dan juga Sukma berada di sebuah ruangan. Tiba-tiba Gani melihat Sukma mengucapkan sesuatu. Ia lalu mendekat untuk mendengarkan, akan tetapi tiba-tiba ia merasa seperti ada sesuatu yang masuk di telinganya. Kabeh nungso bakal nemahi pati. Gani pun merasa kesakitan hingga ia berhalusinasi jika melihat ketiga temannya itu telah tewas. Ia pun merasa sangat ketakutan. Tak hanya sampai di situ, Gani juga berhalusinasi jika ia melihat sosok Sukma, yang padahal itu adalah temannya sendiri yang bernama Fitra. Gani merasa panik dan ketakutan sambil memegang sebuah pisau. Fitra mencoba meraih pisau tersebut dan mendekati Gani, akan tetapi Gani pun menusukkan sebuah pisau di tangan Fitra. Akhirnya Fitra merasa ketakutan dan mengunci diri di sebuah ruangan. Tak lama kemudian Fitra juga mendapatkan teror. Ia melihat ada sebuah cacing yang jatuh dan masuk ke dalam mulutnya. Ia lalu berhalusinasi melihat cacing tersebut menggeliat di perutnya. Lalu ia mengambil pisau dan menusuk-nusuk perutnya sendiri hingga ia pun tewas. Di tempat lain kita melihat Jia sedang mencari keberadaan Fitra. Namun ia malah bertemu dengan Sukma dan menyadari bahwa Sukmalah yang berbicara dengannya dari tadi. Ia pun marah dan menampar Sukma dengan sebuah senter. Sontak Jia pun kaget ketika melihat apa yang terjadi dengan Sukma. Ia pun merasakan ada yang tidak beres di tempat itu. Lalu ia mencoba melarikan diri. Akan tetapi Jia mengalami serangan panik yang sangat parah sehingga ia pun tewas di tempat. Sins pun beralih kepada Alin yang sedang mencari sosok adiknya. Ia pun memasuki sebuah ruangan yang sangat gelap. Di sana ia bertemu dengan Bagas. Adiknya lalu memberikan sebuah koran, di mana di koran itu diberitakan kecelakaan maut di Tibet yang dulunya menimpa kedua orang tuanya. Alin pun mengingat kembali masa itu. Ia lalu mencari adiknya, tetapi tiba-tiba ia melihat ada sebuah patung dan sosok ayahnya menyeramkan. Sontak Alin pun kaget melihat sosok ayahnya itu. Ia pun mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa ke sebuah ruangan. Ia lalu bertemu dengan seorang pria yang membuat dirinya pingsan. Saat Alin mulai tersadar, ia melihat ada sosok seorang pria yang melafalkan mantra kemudian menginjak cacing-cacing yang ada di lantai. Pria itu langsung menjelaskan jika mereka sedang terkena santet yang bernama Brojit. Santet ini bisa membuat mereka gila dan berhalusinasi. Mereka berdua tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh bapak berbaju hitam tersebut. Sampai bapak tersebut memperkenalkan diri dan membawa mereka melihat kejadian masa lampau. Aku Urip Maheswara. Bapak tersebut ternyata bernama Urip Maheswara. Pak Urip menceritakan jika 20 tahun yang lalu, ia diperintahkan untuk membunuh orang-orang yang menggunakan ilmu hitam. Dikarenakan Alin dan Gani tidak mempercayai Pak Urip, jadi Pak Urip membawa mereka untuk melihat kejadian di masa lampau. Kalian hanya lihat. Sekarang, Ono, kamu bakal bisa mateni aku. Aku lan prewanganku Brejit bakal urip salawase. Alin pun mengingat
bahwa dia menemukan sebuah foto dua orang wanita dengan weton yang sama. Pak Urip kemudian menceritakan jika wanita yang barusan mereka selamatkan ia adalah Sukma, wanita yang akan meneruskan kutukan berdarah yang diucapkan oleh Mbah Sarap. Satu-satunya cara untuk membunuh Sukma adalah dengan menggunakan kris Sinol Peteng. Setelah mereka mengetahui kejadian yang sebenarnya, mereka pun percaya dan ingin membantu. Gani menemukan sebuah lubang besar di rumah itu. Mereka bertiga pun berencana untuk memasuki lubang itu. Alah, Saat mereka memasuki lubang tersebut, tiba-tiba Pak Urip jatuh dan diikuti oleh Alin dan juga Gani. Saat mereka tiba di bawah sana, mereka merasakan sakit encok yang sangat luar biasa. Namun saat Alin melihat tempat itu, ia mengatakan bahwa ia pernah mendatangi tempat itu di mimpi. Saya pernah ada di tempat ini. Mana mungkin sih, Lin? Saya sering mimpi ada di sini. Tiba-tiba Alin merasa pusing dan dirasuki oleh sesuatu. Kedua matanya menjadi sangat merah. Ia lalu menyanyikan sebuah mantra. hidup semua. Mantra melawan kemungkaran. Ternyata Alin terpilih menjadi orang yang akan menjaga kris Sinol Peteng selanjutnya. Ia pun menyanyikan sebuah mantra untuk mengambil kris Sinol Peteng dari gua tersebut. Alin kemudian berhasil mengambil kris tersebut dan membukanya. Lalu ternyata mereka sudah kembali dari asal mereka masuk tadi. Sukma pun datang dan mencari kris yang telah mereka temukan itu. Alin pun berusaha menyembunyikan kris tersebut menggunakan baju miliknya. Pak Urip kemudian menyuruh mereka berdua untuk meninggalkan tempat itu agar Sukma tidak mengambil kris tersebut. Sukma pun marah dan melafalkan sebuah mantra pembangkit mayat agar dirinya menjadi lebih kuat. Pak Urip kemudian menyuruh mereka segera meninggalkan tempat itu dan dia akan menghadapi Sukma sendirian. Ketika Alin dan Gani sudah keluar, mereka menemukan Jia yang sudah tak bernyawa. Hati Gani pun hancur dan sangat sedih. Di tempat lain, Pak Urip pun dikalahkan oleh Sukma karena kekuatannya yang sangat besar, hingga tangannya pun putus dibuat oleh Sukma. Sins pun beralih kepada Alin dan Gani di mana Alin sudah keluar dari gerbang rumah itu. Akan tetapi Gani tidak ingin keluar dari sana karena ia ingin menyelamatkan Jia dan juga Fitra dari tempat tersebut. Ia lalu mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan mereka. Gani pun bertemu dengan Fitra tetapi Fitra telah menjadi mayat hidup. Ia pun langsung menggigit Gani dan Gani pun kesakitan. Tetapi ia rela digigit dan mati bersama dengan mereka. Aja nih kan. Mati bareng udah taruh. Sosok Sukma pun mulai keluar dari rumah itu dan mencari keberadaan Alin. Alin kemudian bertekad untuk melawan hantu Sukma. Ia pun menguatkan diri dan melajukan mobilnya dengan sangat kencang untuk menabrak hantu Sukma sampai tewas. Saya kira tuh masih mati. Kamu udah mati. Tak lama Alin keluar dari mobil tersebut dan menghampiri Gani dan juga Fitra. Ia berniat membunuh Fitra menggunakan krisnya, akan tetapi ia tidak rela sehingga Gani sekarang menjadi mayat hidup sama seperti Fitra. Lalu Alin menyadari bahwa Sukma belum tewas sepenuhnya. Ia akhirnya mengambil kris dan berniat untuk membunuh Sukma menggunakan kris tersebut. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua hingga akhirnya Alin memenangkan pertarungan itu dan berhasil membunuh Sukma dengan kris tersebut. Kini semua kutukan berdarah pun telah usai. Beberapa hari setelahnya, Alin dan adiknya Bagas berencana untuk segera mencari tempat baru. Sebelum pergi, Bagas berniat untuk berpamitan. Saat mereka akan pergi, mereka bertemu dengan seorang penagih hutang. Ia lalu melunasi hutang-hutang ayahnya itu. Akan tetapi penagih hutang itu berusaha menggoda Alin dan juga mengajaknya ke hotel.
Alin pun menggorok lehernya menggunakan keris singo peteng yang ia bawa pulang. Kemudian Pak Urip pun muncul dan bertemu lagi dengan Alin. Ia mengingatkan bahwa Alin adalah penjaga baru keris tersebut. Ikhlas. Alin, Wihanggama Pati.